please to be seated. Silakan duduk. Puji Tuhan. Praise God. Very happy to be back in Solo City. Ya, sangat senang saudara bisa kembali lagi ke kota Solo. I come in so often. I know I begin to know more and more of you guys. Saya sudah sering ke sini saudara. Oleh karena itu saya semakin kenal dengan saudara. Andy, you see? Pak Andi ada? Where's your lady? Maybe it's somewhere outside. Praise Mungkin masih God. di luar. Hallelujah. Yeah. Praise God. Puji Tuhan. Solo is very close to my heart. Jadi Solo itu sangat dekat dengan hati saya. I've been coming here since the year 2002. Saudara, saya sudah datang ke Solo itu sejak tahun 2002. 22 years I've been going in and out of Solo. Jadi 22 tahun saya sudah keluar masuk kota Solo ini. I just love the place here. Jadi saya itu sangat senang dengan tempat di sini. The food is good. Makanannya enak, The people are gentle. orang-orangnya juga baik. But most of all, I see God's glory in Solo. Tapi yang paling penting saudara, saya melihat kemuliaan Tuhan ada atas Solo. I really believe Solo is a spiritual center, spiritual door. Saya percaya bahwa Solo itu menjadi pusat rohani atau menjadi pintu rohani. And the future, of Indonesian church depends on Solo. Jadi masa depan bagi gereja-gereja di Indonesia itu tergantung di Solo. And it is like the control room. Jadi kayak ini ruang kendalinya itu saudara. Yeah. If you go to a big ship, Jadi kalau saudara pergi masuk ke sebuah kapal yang besar, you like to see fantasy movie. saudara pernah suka lihat film-film fantasi nggak saudara? I like fantasy space travel. Nah, saudara, ya kayak Star Trek gitu-gitu saudara, ya. Recently, the movie Dune. Dune? Oke, You must see it. saudara harus lihat ini filmnya Dune ini saudara. The most important place is control center, control room. Jadi tempat yang paling penting itu saudara di pesawat luar angkasa itu adalah ruang kendalinya saudara. Once you control the bridge, the control room, you control the whole ship, right? Jadi kalau saudara bisa menguasai ruang kendali itu, saudara bisa menguasai seluruh kapal itu. I believe Solo City is like that. Dan saya percaya kota Solo itu seperti itu saudara. For a long time, Satan hid his important secrets in Solo. Jadi sudah sangat lama sekali setan itu menyembunyikan rahasia-rahasia penting di kota Solo ini. But praise God, God has set Solo free. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memerdekakan Solo. God has touched the city. Tuhan sudah menjamah kotanya. And all these big demons who are hiding here has been cast out. Dan setan-setan yang gede saudara yang bersembunyi di kota Solo ini sudah diusir keluar. And I hear there's more and more revival in the city. Dan saya mendengar ada lebih banyak lagi kebangunan rohani terjadi di kota ini. But I want to tell you another secret. Tapi saya mau katakan ada satu rahasia When lain. you see revival, Saat saudara melihat ada kebangunan when you rohani, see God's blessing, pada saat saudara melihat berkat Tuhan, when the Holy Spirit begin to work more and more, pada waktu Roh Kudus itu mulai bergerak lebih dan lebih lagi, Satan also begin to work more. maka setan pun kerjanya lebih lagi saudara. Satan is attracted by all this activity. Jadi setan itu tertarik dengan aktivitas-aktivitas seperti ini. How many of you know that? Berapa banyak saudara yang tahu hal ini saudara? When there's great revival, there's great darkness. Jadi kalau ada kebangunan rohani yang besar, maka akan ada kegelapan yang besar And mengikuti. don't be surprised if Satan will attack the city. Dan juga jangan kaget kalau setan itu lebih lagi menyerang kota itu. But the Bible says where sin abounds, grace abounds even more. Jadi firman Tuhan berkata pada waktu orang itu dibebaskan, anugerahnya pun lebih lagi saudara. So most of the time, problems, division, wrong teaching, wrong practices happen in a place of revival. Right? Jadi kebanyakan ada tempat di mana ada kebal rohani, ada pengajaran yang salah, ada hal-hal yang mulai bergeraknya salah, ada perpecahan terjadi di tempat itu. When there's no revival, no Holy Spirit, nothing happens. Jadi pada waktu gak ada kebal rohani, gak ada Roh Kudus, ya gak terjadi apa-apa saudara. Satan is also not interested in a place with no revival. Karena setan pun gak tertarik kalau tidak ada kebangunan rohani. But place revival attracts demons. Tapi saat ada tempat itu mengalami kebangunan rohani, itu menarik. The bigger the anointing, the bigger the demon. Saudara, urapannya semakin besar, setannya lebih gede. I have witnessed this all over Indonesia. Saya sudah menyaksikan ini di seluruh Indonesia. But praise God, Tapi puji I want to Tuhan, assure us that finally we will get the victory. firman Tuhan berkata akhirnya kita memperoleh kemenangan saudara. Has our eyes upon Jesus. Saat kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. This morning, my lecture has something to do with that Nah, topic. pagi hari ini pengajaran saya akan berhubungan dengan topik itu.
I've been asked to talk about the apostolic church. saya sudah diminta untuk berbicara mengenai gereja apostolik atau gereja kerasulan. Most churches around the world include two concepts when they talk about apostolic. When they talk about apostolic church, they also mean the prophetic anointing. Jadi pada waktu di seluruh dunia ini berbicara mengenai gereja apostolik, itu berbicara dua hal, saudara. So in one sense, Gereja apostolik dan juga tentang kenabian, prophetic. they say apostles and prophets. Saudara harus bisa memperhatikan, saudara, ada kerasulan dan juga kenabian. But actually, that's the big difference. Dan saya mau katakan itu perbedaannya besar banget. The prophetic movement has been around for quite some time, Saudara, gerakan profetik itu sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, at least 30 years. kurang lebih 30 tahun, It started spontaneously in different parts of the world. dan dimulai secara spontan, saudara, di berbagai belahan dunia ini. Usually, new things come from America. All right? Biasanya, saudara, hal-hal baru itu datangnya dari Amerika. But the prophetic revival happened at the same time in different countries. Tapi, saudara, kebangunan perjalanan profetik itu mulai ada dalam waktu yang bersamaan di berbagai belahan dunia, di berbagai USA, negara. Australia, Ada di Amerika, di Australia, Africa, Afrika pun ada, South America, Amerika Selatan, and to encourage you, it also happened in Indonesia. dan It happened in Indonesia. juga terjadi di Indonesia. Indonesia was one of the first nations in Asia that caught the prophetic revival. Jadi negara Indonesia adalah negara pertama yang ada di Asia yang menangkap api profetik itu. And so the church in Indonesia is a success story. Jadi, saudara, gereja-gereja di Indonesia itu menjadi kisah sukses gitu. It's a powerful church. Jadi merupakan gereja yang luar It's a biasa. dynamic, vibrant church. Saudara, gereja yang berani, dinamik. You are great Christians. Dan saudara semua adalah orang-orang Kristen yang hebat The whole semuanya. world wants to come to Indonesia and see God working. Seluruh dunia itu kepingin datang ke Indonesia untuk melihat apa yang terjadi. So never take yourself lightly. You're powerful people. Jadi jangan pernah menganggap remeh diri saudara sendiri, karena saudara itu adalah orang-orang yang luar biasa. The world wants to know your faith and your anointing. Jadi dunia itu ingin tahu iman saudara bagaimana, urapan saudara bagaimana. Nowadays I spend more time in China and Taiwan. Nah, dari sekarang ini saya lebih banyak habiskan waktu saya di China dan juga di Taiwan. I used to spend most of my time in Indonesia the last 25 years. Saya seharusnya, saudara, dalam waktu 25 tahun terakhir ini habiskan waktu banyak di Indonesia. But God wants me to spend time in China. Tapi kemudian Tuhan ingin saya itu lebih banyak menghabiskan waktu di China. The Chinese people are amazed and inspired by the church and Christian in Indonesia. Dan saudara tahu, orang-orang China orang China Kristen itu mereka tuh terinspirasi dengan gereja-gereja dan umat Tuhan di Indonesia. They come in to learn from Indonesian. Mereka datang untuk mau belajar kepada gereja di Indonesia. They sing Indonesian songs. Mereka nyanyiin lagu-lagu bahasa Indonesia. Of course, they translate into Chinese. Ya tentu, saudara, itu sudah translate ke bahasa Mandarin. And they brought many Indonesian prophets and apostles to come in to learn. Dan mereka bawa, saudara, ada rasul maupun nabi dari Indonesia untuk datang ke sana untuk mereka mau belajar. Okay, I want to tell something very honest and very seriously. Nah, saya mau katakan sesuatu yang sangat jujur dan sangat serius hari ini. I've looked in many countries for a true apostolic church. Saya melihat kepada berbagai gereja di bangsa-bangsa, bagaimana sih gereja kerasulan yang sebenarnya. No, I don't believe there's such a thing as a prophetic church. Saya nggak percaya tentang sesuatu yang disebut sebagai gereja profetik. Let me explain. Saya mau jelaskan ini, saudara. Prophets are not pastors. Prophets are not pastors. Jadi nabi itu bukan gembala. Prophets don't know how to handle people. Karena nabi itu nggak tahu caranya bagaimana menghandle jemaat. Usually prophets don't plant churches. Karena biasanya orang yang sedang panggilan nabi itu tidak menanam gereja. God sent them to many different places to release prophecy and anointing and power. Jadi Tuhan itu mengutus mereka ini untuk pergi ke berbagai gereja untuk melepaskan urapan, kuasanya dan suara pesannya. The shepherd, the pastor are the ones who can pastor and lead God's people. Nah, gembala itulah yang bisa untuk memimpin umatnya Tuhan. Alright.
Betul? So I don't think technically there's a prophetic church. A prophet cannot lead a church. Jadi secara teknik saya nggak merasa ada yang disebut namanya gereja profetik karena nabi itu nggak bisa memimpin gereja. If you understand the fivefold ministry, Kalau saudara paham ada 5 jawatan saudara dalam we pelayanan. must all remain in the anointing. Kita harus tetap tinggal di dalam urapan itu. When the evangelists want to start a church, there may be problem. Kalau evangelis, saudara penginjil mau memulai gereja, maka akan timbul masalah, saudara. Alright, so the prophets are not supposed to plant a church. Jadi kemudian panggilan nabi pun tidak seharusnya itu menanam gereja, saudara. They should leave it to the pastors to plant churches. Karena harusnya diberikan kepada gembala untuk menanam gereja baru. So, but that's an apostolic church. Nah, ada sebuah yang disebut gereja kerasulan. Because the apostle has got a pastor's heart. Nah, karena para rasul itu punya hati gembala. But not she's known about the apostles. Tapi nggak banyak yang tahu tidak banyak yang tahu mengenai kerasulan ini. Because I believe that they are not totally express their anointing yet in the church. Karena saya percaya bahwa orang-orang ini belum secara total mengekspresikan diri mereka di dalam gereja. So when people say, "Oh, our church has an apostle, we are apostolic," I'm very careful. Jadi kalau kita mau, waduh gereja kita ini gereja kerasulan gitu saudara ya, langsung hati-hati semuanya. Because most people make the mistake of thinking, as long as the church is big, you got 5,000, 10,000, 30,000 people, then you must be apostolic. Jadi karena orang itu kebanyakan berpikir gini saudara, kalau gerejanya sudah punya gereja yang gede, 5.000 orang, 10.000 orang, berarti itu mesti rasul gitu saudara, atau gerejanya gereja Big business, a kerasulan. lot of people, a lot of money, big building doesn't mean you're apostolic. Saudara, orang berkata gereja yang besar, banyak uangnya, bangunannya gede, sebetulnya itu nggak berarti itu menjadi gereja kerasulan. So my point is that I have not found a truly 100%, 110% apostolic church yet. Jadi poinnya adalah bagi hati saya adalah saya belum menemukan 100% atau bahkan 110% dari Because I studied- gereja kerasulan ini, saudara. I myself haven't started an apostolic church. Jadi saudara, karena saya mempelajari, karena saya pun belum memulai gereja apostolik. God is giving me a burden more and more. It's increasing to start apostolic prophetic church in Shanghai. Jadi Tuhan itu terus memberikan sebuah beban yang bertambah semakin dan semakin lebih lagi untuk memulai gereja apostolik dan profetik di Shanghai. The first apostolic prophetic church in China, Shanghai. Jadi gereja apostolik dan profetik yang pertama yang di Shanghai, China. That's my new base now in the world in Shanghai. Jadi ini adalah baru saudara, base baru pertama saudara yang ada di Shanghai. Di seluruh dunia ini yang pertama. My second base is Solo, of course. Kemudian base saya yang kedua itu ada di Solo, pasti saudara I ya. give a lot of my life, my time, 20 years for Solo and Indonesia. Sekarang Pak Saudara, saya sudah berikan waktu saya selama kurang lebih 22 tahun untuk habiskan waktu saudara di Solo. 27 tahun saya layani Dari saya gereja. 27 tahun saudara saya habiskan waktu untuk melayani di gereja-gereja di Solo. Solo was my pusat, was my base. Jadi Solo itu jadi pusat saya saudara. But now I put my focus, anointing, my main focus on China and Shanghai. Nah sekarang saya berpindah fokus saya saudara, fokus utama saya di Shanghai di China. When I started that apostolic church, I want to invite you guys there. Jadi nanti kalau saya sudah mulai gereja apostolik di sana saudara, saya akan undang saudara semuanya ke sana. Ya kita akan berdoa di sana. Because in China there's no MDK. Karena di China nggak ada yang namanya upper room ini saudara. Jemaat Indonesia rajin, kuat doa. China needs to learn from you. Jadi orang China itu harus belajar dengan saudara. So in Singapore they say there's apostolic church. Kemudian di Singapura dikatakan ada gereja apostolik. But after I share with you my 12 points of an apostolic church, Tapi setelah saya mau share kepada saudara poin-poin mengenai gereja kerasulan I'll let ini, you decide whether there's a truly apostolic church in the world in Asia. saya akan biarkan saudara yang memutuskan sendiri apakah memang betul ada gereja kerasulan di muka bumi ini. Now, we're living in a time where the prophets are rising to the top. Kita itu sedang hidup di sebuah masa di mana nabi itu naik di
tingkat yang paling tinggi, saudara. When the prophet's anointing peak in the church, Pada waktu urapan kenabian itu memuncak di paling puncak di gereja, the prophets were very, very powerful. saudara, nabi itu akan menjadi orang yang sangat kuat. It's really happening in the world today. Dan memang benar-benar sedang terjadi di dunia. Because the prophetic ministry has been going on for about 30 over years. Karena tadi saya katakan bahwa pelayanan profetik itu sudah ada di dunia itu selama kurang lebih 30 tahun. It's rising to the top in this age. Jadi sedang meningkat di puncaknya di masa ini. I believe now to the next 2 years until the end of this decade, Dan kemudian saya percaya sekarang sampai nanti sampai kepenuhan dari dekade ini, you see prophets with Elijah's kind of anointing. saudara akan melihat nabi dengan urapan Elia, Where prophets have touched the kings, presidents, and leaders of the world. di mana dengan kenabiannya itu bisa menjamah raja dan penguasa pemimpin di dunia. So that is going to happen more and more. Nah, oleh karena itu saudara akan terus terjadi lebih dan lebih lagi. When the prophets speak in the church, Nah, pada saat itu kenabian atau nabi itu mulai memuncak di dalam gereja. about the same time, that's when you will see the true apostles rise up. Di situlah di waktu yang sama itulah saudara bisa melihat ada yang namanya rasul yang sejati. Because the apostles are supposed to manage the revival. Karena apa? Rasul itu seharusnya ada untuk memanage kebangunan rohani itu. Alright, the prophets don't know how to manage the revival. Karena nabi nggak akan bisa tahu bagaimana memanage kebangunan rohani. The prophets may not know how to manage the people and the money in the church. Nabi itu nggak bisa memanage umatnya juga keuangan di dalam gereja. They are not good administrators. Mereka itu nggak baik secara administrasinya. Nabi Nggak cakap gitu saudara. Nabi suka merantau. Benar. Alright. So the apostles need the prophets need the apostle. Jadi saudara, nabi itu membutuhkan rasul. Alright. And this will complete the fivefold ministry. Jadi disinilah akan melengkapi pelayanan 5 jawatan. Alright. And the church will be strongest when the fivefold ministry is in operation. Jadi saudara, gereja itu akan menjadi sangat kuat, lebih kuat lagi pada saat mereka bisa mencapai 5 karunia 5 jawatan ini. All five are equally important. Karena 5 jawatan ini semuanya penting, sama pentingnya. The word has been focusing on prophets, apostles for a long time. Dunia itu sudah berfokus lebih kepada nabi dan juga rasul selama waktu yang lama sudah. But you should never forget the evangelists, pastors, and teachers. Tapi kita nggak boleh lupa saudara dengan penginjil, gembala dan juga pengajar. I think some of the pastors, teachers, evangelists feel a bit insecure because I think we talk about prophets and apostles. Karena saya merasa saudara bahwa yang namanya gembala, pengajar, penginjil merasa dirinya kecil karena apa saudara? Semua itu ngomongin tentang nabi dan rasul aja saudara. They're all equal in status. Tetapi saudara harus paham bahwa mereka semua dalam statusnya itu sama. Okay, let's start by giving you the first point. Ya, saya mau berikan kepada saudara poin yang pertama dulu. It's actually quite simple. Sebetulnya sangat sederhana. The apostolic church number one is a powerful church. Jadi gereja apostolik yang pertama adalah gerejanya yang penuh kuasa. If you want a scripture, I'll give you a scripture, Acts 1:8. Kalau saudara pengen ayatnya, saya berikan kepada saudara ayatnya di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Write it down and read when you go home, right? Jadi ditulis aja, nanti kita baca saat pulang ke Because rumah. that was where the first church started in the book of Jadi Acts. saudara, disitulah gereja pertama dimulai yaitu di Kisah Para Rasul. The apostolic prophetic anointing was released, Urapan kerasulan dan juga kenabian itu sudah and dilepaskan. they became very powerful. Dan mereka menjadi sangat penuh kuasa. And the 12 disciples became apostles. Dan saudara, 12 murid Yesus itu menjadi rasul. Remember, before they were following Jesus, they were called disciples. Ingat saudara, pada waktu mereka itu masih mengikuti Yesus, mereka disebut murid-muridnya. When the Holy Spirit comes, giving power, they become apostles. Tapi pada saat Roh Kudus mulai datang dan memberikan kepada mereka kuasa, mereka disebut rasul. Right. Now, there are two things about a powerful church that I believe is very important for us to understand. Jadi ada dua hal yang disebut sebagai gereja yang penuh kuasa yang saya rasa perlu untuk dipahami. Power is usually connected with anointing. Kuasa itu biasanya terkoneksi dengan urapan. Now, there's a very familiar word, anointing. Nah, saudara, ini kan kata-kata yang sangat umum ya, urapan. In the past, we talk so much about Di anointing. masa lalu kita tuh ngomong tentang urapan itu sering banget. We
anointing. Kita perlu harus dapat urapan. Anointing brings yoke. Anointing brings power and healing. You know? Urapan mematahkan kuk, membawa kesembuhan gitu saudara. I want to say this: anointing is not the most important. Dan saya mau katakan bahwa urapan itu bukan yang paling penting. In the past, many Christian leaders say anointing is the most important thing in the church. Di masa lalu, saudara, para pemimpin-pemimpin Kristen itu berkata bahwa urapan itu adalah yang paling penting di dalam gereja. And we've been taught in the past to look for anointing, look for different anointing. Kita sudah diajarkan di masa lalu bagaimana kita itu harus cari urapan yang baru, yang beda lagi, cari lagi. Gitu. It's more important to understand where the anointing comes from. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa paham dari mana urapan itu datangnya. The anointing can bless anyone. Karena urapan itu bisa memberkati semua orang. Everyone can move in the anointing. Semua orang bisa bergerak di dalam urapan. Alright? When someone who knows God comes with the anointing, Dan seseorang yang tahu bahwa Tuhan datang dengan urapannya, the anointing can bless you. maka urapan itu bisa memberkati Can saudara. heal your sickness, can bless the business. Bisa menyembuhkan sakit saudara, bisa memberkati bisnis saudara. But here's the thing, that may not be your anointing. Tetapi ini yang paling penting, itu mungkin bukan urapan saudara, milik saudara. The anointing comes from another person who knows God. Karena urapan itu berasal dari orang lain yang mengenal Tuhan. You see, anointing is like rain or sunshine. Jadi urapan itu seperti hujan atau sinar matahari. You don't bring the sun or bring the rain, but it comes from God's grace. Jadi saudara bukan saudara yang bawa terang ataupun hujan itu, tetapi dari Tuhan yang dicurahkan untuk So kita. when God sends someone with the anointing, we can all be blessed. Jadi kalau Tuhan mengirim seseorang dengan urapannya, kita semuanya sudah bisa dapat kena berkati gitu saudara. When a true prophet comes, everyone can benefit, everyone can start prophesying. Dan pada waktu ada nabi yang sejati itu datang, maka semuanya dapat benefitnya. Bahkan semua orang bisa mulai bernubuat. But not everyone is a prophet. Tapi gak setiap orang itu nabi, saudara. Alright? No. In the sense that there's an office of a prophet, no. Saudara, ini Okay. maksudnya tidak semua orang yang mendapat jawatan atau karunia jawatan kenabian, gak semuanya. There's like people can be touched by the anointing Ada orang-orang yang bisa dijamah dengan urapannya and touched by the power of the Holy Spirit. dan dijamah oleh kuasa dari Roh Kudus When they're in a place of anointing and revival. pada waktu di tengah-tengah tempat urapan ataupun kebangunan rohani. But when they leave the place and go home, Tetapi saat mereka meninggalkan tempat itu pulang, most of the time they become the same person like before. kebanyakan saudara, orang-orang itu lagi menjadi orang yang biasa, maksudnya sama tetap aja seperti itu, betul? You get that point, is very important. Saudara bisa nangkap poinnya ini, saudara, karena ini sangat penting. So now they can touch you superficially, Jadi saudara, mereka itu bisa menjamah saudara just superficial, secara superficially. right? But it doesn't change you inside. Oke, jadi bisa menjamah saudara, tapi tidak mengubah diri saudara di dalamnya. So power doesn't just come from the anointing of the Holy Spirit. Jadi kuasa itu tidak hanya berasal dari urapan dari Roh Kudus, It comes from authority. tapi berasal dari otoritas. Alright? Authority comes from relationship. Dan otoritas itu berasal dari relasi atau hubungan. Relationship with God. Hubungan dengan Tuhan. When you know God Pada saat saudara kenal Tuhan, and God is pleased with you, dan Tuhan itu berkenan dengan saudara, your obedience, your faith, ketaatan saudara, iman saudara, your worship, penyembahan saudara, you love Jesus the same way Jesus loves you. saudara mengasihi Yesus sebagaimana Yesus mengasihi saudara, That is relationship. itu yang disebut sebagai hubungan. And relationship brings calling, gifting, and anointing, and authority. Dan hubungan itulah yang membawa karunia, urapan saudara, kesembuhan dan segalanya yang Tuhan berikan. That's the more important thing. Ada hal yang lebih penting lagi. When the power comes from your authority, Pada waktu kuasa itu datang dengan otoritas itu, that is your own anointing. itu milik saudara sendiri. Urapan itu menjadi milik saudara sendiri. You carry your own anointing given by the Holy Spirit. Saudara membawa sesuatu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Because of your character, your deep spiritual life and connection with Jesus. Karena karakter saudara yang memiliki hubungan yang begitu dalam, relasi yang dalam dengan Yesus. When you have that power, Saat saudara kuasa itu, you don't have to look for healing, look for blessing, look for power outside.
saudara sudah nggak perlu lagi cari kesembuhan, cari kuasa, cari urapan yang di luar, saudara. Many people do that. They look for anointing, look for healing, look for Karena blessing. banyak orang yang lakukan itu. Mereka cari kesembuhan, cari berkat, cari urapan gitu, saudara. Christians in China are at that level now. Nah, orang Kristen di Cina itu levelnya saat ini seperti itu. They like to look for anointing, Mereka senang cari urapan gitu. look for healing, look for success, look for husband, look for... Cari kesembuhan, cari kesuksesan, cari suami, saudara. As if the anointing, the power is something outside, they must get it. Jadi mereka tuh melihat bahwa urapan itu adalah seperti sesuatu yang dari luar dan mereka harus dapatkannya. True power is inside. Tetapi kuasa yang sesungguhnya adalah dari dalam diri. It comes from a sanctified life. Ini berasal dari hidup yang dikuduskan. It comes from relationship with Jesus. Ini berasal dari hubungan bersama dengan It Yesus. comes from God's calling, God's favor. Dan ini berasal dari panggilan Tuhan, perkenanan Tuhan. That's more important. Itu yang paling penting, So saudara. that's the first characteristic of the apostolic church, power. Jadi, saudara bisa catat karakteristik pertama untuk gereja apostolik itu Power that adalah comes kuasa. from relationship with God. Di mana kuasa itu Alright. bisa ada berasal dari relasi atau hubungan dengan Tuhan. A true apostles can do powerful things, Jadi gereja apostolik itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, not just by the anointing, bukan hanya karena urapan, but by His life. tapi oleh karena hidupnya. When your life is right, Saat hidup saudara itu benar, the life, the power, the anointing that flows from is deep, is awesome, is greater than all the other things they can find. jadi urapan itu, kehidupan saudara yang mengalir keluar itu lebih besar, saudara, dibanding sesuatu yang ada dari luar, saudara. Right. So that's the first thing. A Jadi powerful church. hal yang pertama, yaitu gereja yang Second point, berkuasa. apostolic church is a relationship-based church. Jadi poin yang kedua, ciri-cirinya adalah gereja apostolik itu ciri-cirinya adalah gereja yang memiliki dasar relasi atau hubungan. The foundation is love relationship. Jadi dasarnya itu, fondasinya adalah kasih. 1 Thessalonians 2:8. 1 Tesalonika 2 ayat 8, tidak perlu buka, saudara. 1 Tesalonika It talks 2. about the need for spiritual fathers and mothers. Jadi dibutuhkan berbicara mengenai kebutuhan dari bapak rohani atau ibu rohani. Apostle Paul was saying you have other great leaders, who lead you, but you don't have a father. Jadi katakan saudara, oh kamu itu punya pemimpin yang besar, tapi kamu nggak punya Right. bapak rohani. Right. So that talks about relationship. Nah itu berbicara mengenai hubungan. The apostolic church is not driven by success. Jadi saudara, gereja apostolik itu tidak terdorong oleh karena kesuksesan aja. The focus is not programs, material things, church buildings, and money. Jadi fokusnya itu bukan kepada program, hal-hal material, kemudian uang ataupun bangunan atau gedung, It's based on people. tetapi dasarnya kepada orang atau umat. Be careful, people. You don't use them. Ya, kita menjadi orang gereja yang peduli kepada umat, bukan mau untuk menggunakan atau memperalat mereka. And this is very connected to the next point. Nah, kemudian hal ini sangat terkoneksi dengan poin yang berikutnya, saudara. Relationship-based spiritual fathers. Jadi tadi gereja yang berdasar kepada relasi, yaitu roh kebapaan, roh bapak gitu, So saudara. let me talk about these 2 points together: relationship and fatherhood. Nah, ini yang kedua, yang ketiga adalah berhubungan dengan roh bapak. Itu kita akan bicarakan dua-duanya ini bersama. There are many other different relationships in the church, Saudara, ada berbagai macam relasi di dalam gereja. right? But the most important is that of a spiritual father. Tetapi yang paling penting relasi itu adalah relasi di mana menjadi bapak, ada bapak rohani. Because a father or a mother has learned unconditional love. Karena bapak atau ibu itu sudah mempelajari tentang kasih yang tidak bersyarat. Now I have 4 kids, they're all grown up, they're working now. Nah, saya punya 4 anak dan mereka semuanya sudah dewasa dan bekerja semuanya. But when I'm a single, I can only think of myself. When I was Single. single. Oh, pada saat saya single, saudara, saya cuma mikirkan tentang diri saya sendiri. When I got married, I think my wife. Tapi saat saya menikah, saya mikirkan istri saya. We are partners. Kita partner. But when you have children, Tapi saat saudara kita sudah punya anak, most of you have children, it's a totally different emotion. kayak saat kita punya anak, kebanyakan punya anak, kita itu emosinya beda banget, saudara. It's okay to take
is great thing. Oke, baik untuk bisa merawat istri kita itu perkara yang But with besar. your wife, you love her, you still expect her to love you back. Nah, saudara, karena apa saudara? Pada saat kita mengasihi istri saudara, saudara berharap mereka mengasihi saudara kembali. You Balik. care for her, but you also hope that she'll care for you back. Saudara peduli tentang dia, maka saudara berharap dia pun peduli tentang saudara. So it's a give and take relationship. Jadi sepertinya kayak relasi atau hubungan timbal balik gitu saudara. Without it, the marriage won't last. Dan dengan tanpa itu saudara, pernikahan tidak akan berlangsung lama saudara. But when your children, you have a baby, Tapi saat saudara punya anak, saudara punya bayi, it demands a deeper love from you. Right? itu membutuhkan kasih yang lebih dalam dari diri saudara. Because it's still an innocent, dependable baby. Karena ini bayi yang tidak berdosa, yang sangat bergantung kepada saudara. You got to show unconditional love. Jadi di situ saudara harus bisa menunjukkan kasih saudara yang tidak bersyarat. You got to come out of yourself to take care of the baby. Saudara harus bisa keluar dari diri saudara untuk bisa merawat bayi itu. Whether you're the father or mother, you got to do the same thing. Saudara, entah saudara itu bapak atau ibu, saudara pasti lakukan hal yang sama, ya kan? No matter how you feel, Jadi gak peduli bagaimana perasaan saudara. you're tired, you don't have much to buy food, but you go make sure your baby eat first. Jadi saudara, sekalipun saudara itu capek, saudara belum makan, saudara pasti memastikan anak saudara atau bayi saudara makan duluan. So that's the father. Itulah bapak. So spiritually in the church, Jadi ini saudara, secara rohani di dalam gereja, we need spiritual fathers. di gereja membutuhkan bapak rohani. Today, it's very hard to find a spiritual father. Dan sangat susah untuk menemukan bapak rohani saudara. It's easy to find a prophet Saudara, lebih mudah cari nabi saudara, or leader, atau pemimpin, talented people. atau orang-orang yang bertalenta. But the father will show you unconditional love. Tetapi bapak itu akan menunjukkan kepada saudara kasih yang tidak bersyarat itu. The father will be open to your life and problems. Jadi bapak itu akan bisa terbuka bagi saudara untuk hidup saudara The atau father accepts you masalah-masalah without saudara. judging you. Dan di mana di situ mereka tidak akan menghakimi saudara. When the father sees someone with talent and potential, Pada saat seorang bapak itu bisa melihat seseorang itu punya talenta dan potensi, he single him out and nurture him, help him. dia sendiri yang akan tolong dia dan membantu dia untuk bisa bertumbuh. When a leader sees potential and talent, Nah, kalau pemimpin melihat ada potensi atau talenta, he press it up. ditekan malahan saudara. Normal leaders say, that person, watch him, dangerous. He become more important than you want it. Dan kalau sikap pemimpin itu gini, wah orang ini jadi bahaya, dia punya talenta bahaya ini bagiku, ini mengancam aku, nanti dia lebih terkenal daripada aku, malah ditekan saudara. So pastor of a big church is very, very insecure. Jadi kalau saudara pahami, pendeta-pendeta di gereja besar, mereka itu orangnya insecure gitu, merasa nggak aman gitu But saudara. he may have anointing, Karena dia punya urapan, but he doesn't understand spiritual fathers. tetapi dia tidak memahami roh bapak ini So saudara. he demands everyone listen to him. Dia meminta semua orang itu dengerin dia. I'm the leader, I'm right. All of you ikut saya. Aku yang memimpin, aku yang benar, semuanya ikut saya. Your different opinion, Waduh, kalau saudara punya pendapat yang berbeda, langsung ditekan gitu saudara. that's not an apostolic church. Nah, kalau kayak gitu, itu bukan gereja I don't apostolik. care how big you are, how talented you are. Gak penting saudara, entah berapa besar saudara atau betapa bertalentanya saudara. A spiritual father shows care for the lowest people. Tetapi bapak rohani itu menunjukkan kepedulian bahkan kepada orang-orang yang paling rendah saudara. Broken people, young people, children, Orang-orang yang remuk, anak muda, anak kecil, weak people. orang yang lemah. A normal leader in the world looks for the great people, rich people, powerful, talented people. Saudara, kalau pemimpin-pemimpin normal yang di dunia, saudara, yang mereka cari adalah orang-orang yang bertalenta, orang yang hebat, orang yang gede yang dicari. People that can help him, he can use them. Ya, orang yang dipikir bisa menolong dia dan bisa dipakai gitu, But saudara. our true personality Tetapi kepribadian kita yang sesungguhnya is reviewed in how many low people we know. adalah bisa kelihatan dari apa
apa saudara? Dari seberapa banyak orang-orang yang dalam orang-orang rendah itu, saudara, orang yang di kelas bawah itu mengenal kita. How a man treats the low people, the worker, the driver, the servant, show his true heart. Bagaimana saudara kita dengan para pekerja, orang-orang miskin dan sebagainya itu kita memperlakukan itu menunjukkan hati kita. Whether you respect or disrespect the waitress that serve you in the restaurant. Apakah saudara bisa menghormati atau tidak menghormati pramusaji di restoran? That shows the true person now. Itu menunjukkan saudara kepribadian saudara yang sesungguhnya. You're nice to a rich man. Everybody is nice to a rich man. Saudara mungkin baik kepada orang kaya. Wah, semua orang mesti baik sama orang kaya, saudara. That is fake. Itu palsu. Alright. Be nice to the poor man. Tapi belajarlah menjadi orang yang baik, saudara, kepada orang You know, miskin. really spiritual, really good man. Dan ini, dia orang bisa berkata gini, saudara. Ini orang yang rohani, orang yang baik. That's an apostle. That's a father. Itu seorang bapak atau rasul itu seperti itu. Why are we looking for success and important people to help us? Pada waktu kita mencari orang yang sukses untuk bisa menolong kita, Why are we threatened by talent and other people? pada saat kita mulai tertarik dengan talenta dari orang lain, Because of an orphan spirit. karena kenapa saudara? Karena kita memiliki roh orphan itu yatim piatu. Yeah. Let me tell you about China. Ya, saya mau cerita tentang China. In all the countries that I've served God in, Di seluruh negara di mana saya sudah pernah melayani, I've been to about 60 countries. kurang lebih 60 negara, China has the deepest orphan spirit. China itu punya roh yatim piatu yang sangat dalam. It's a big problem. Dan ini masalah besar. Alright. What's an orphan spirit? Apa itu roh yatim piatu itu? Fundamentally, it is rejection. Secara fundamental itu, secara dasarnya itu adanya penolakan, karena penolakan. Because we've been rejected by others. Karena kita sudah ditolak oleh orang lain. Now in China, men are not good fathers. Nah, saudara, di China, pria itu bukan bapak yang baik. Men are not expected to raise the children. Nah, saudara, mereka itu diharapkan untuk membesarkan anak. You guys in Java are better fathers. Saudara yang di Jawa ini, saudara, menjadi bapak yang lebih baik, loh, saudara. Okay, the families are strong. Saudara, lebih lembut, saudara, keluarganya kuat gitu, saudara. When Indonesia think of their life, they think of the family, the children. Jadi pada waktu orang Indonesia memikirkan hidupnya, yang dipikirkan apa? Keluarga dan anak-anaknya. If they see in the car that you drive, most Indonesians drive big cars. Itu kelihatan dengan mobil yang dikendarai di Indonesia, karena kebanyakan orang itu punya mobil yang gede, saudara, di Indonesia. Kijang, you know, Kijang, Alphard, big car. Alphard atau apa itu, mobil They gede-gede. have big families. Life is centered around families. Karena apa? Punya keluarga gede, pusatnya itu keluarga, gitu, saudara. But the Chinese businessmen think about car. Tapi kalau bisnismen di China memikirkan tentang mobil, He may not think about his family. dia kalau tentang mobil dia nggak mungkin mikirkan tentang keluarganya. He think about buying a car to impress his friends. Tapi yang dia butuhkan, dia mau beli mobil untuk bisa kasih kesan kepada teman-temannya. Sedan small, sports car, Sedan sport car, yang BMW. mahal, BMW gitu, saudara. To show everyone I'm great man. Jadi hanya untuk nunjukin gitu, untuk pamer, wah, ini orang hebat gitu, saudara. So when we are hurt by others, rejected by others, Jadi saat kita ini mulai ditolak, mulai disakiti oleh orang lain, what happens? That's insecurity. apa yang terjadi? Akan ada namanya rasa tidak aman. So we want to prove ourselves to others. Jadi kita tuh cuma kepingin rasanya pembuktian diri aja kepada orang lain. This is the cause of all the problems in the world. Dan inilah menjadi penyebab masalah-masalah yang ada di dunia. Because we don't have security, we don't have peace, we don't have happiness. Karena apa? Kita tidak punya rasa aman, nggak punya rasa damai ataupun bahagia di dalam diri kita We ini. grow up wanting to compete with people. Kita ini cuma bisa bertumbuh, cuma apa? Inginnya itu apa? Bersaing, ada persaingan dengan satu sama That's lain. orphan spirit. Itulah yang disebut sebagai roh yatim piatu. The orphan spirit can only be healed by unconditional love. Saudara, roh yatim piatu ini hanya bisa disembuhkan oleh kasih yang tidak A bersyarat, father's love. yaitu kasih Bapa. And we bring this orphan spirit into the church. Nah, saudara, saat kita bawa roh ini di dalam gereja, roh yatim piatu ini, We always compete with other churches, other pastors. kita selalu kepingin bersaing dengan gereja lain, dengan pendeta lain. I hear that Solo has not a problem. New churches starting Oh iya, in Solo. iya. Saya dengar saudara gereja di Solo punya masalah baru karena ada banyak gereja-gereja baru mulai ada di Solo, ya kan?
Actually, it's the same everywhere. Ya, sebetulnya sama dimanapun juga, saudara. Mungkin di China lebih parah, tapi India you guys are more understand. Ya, saudara lebih paham lah, meskipun di China lebih parah gitu, saudara. Right. So people who grab money Di mana orang itu mulai rebut banyak uang lagi, saudara. because they want success. Karena apa? Mereka ini kesuksesan. There's an orphan spirit. Nah, inilah yang disebut sebagai roh yatim piatu. When his church grows, my church not growing, we are not happy. Jadi pada saat kita melihat gereja itu bertumbuh, kok gereja kita nggak bertumbuh? Waduh, kita langsung nggak senang hati, saudara. When the church has more anointing, we have less anointing, not happy. Jadi saat kita melihat gereja itu urapannya lebih gede, kita urapannya lebih sedikit atau kecil, waduh, kita nggak senang hati. The orphan spirit. Itu roh yatim piatu. And it destroys the church. Dan itu yang menghancurkan It gereja-gereja. destroys leadership. Itu menghancurkan kepemimpinan para It pemimpin. hurt people, not heal people. Dan itu melukai umatnya, bukan malah menyembuhkan, saudara. The apostolic church is not like that. Nah, gereja kerasulan tidak seperti itu. It focuses on people and God and the kingdom of God. Tetapi fokusnya adalah kepada orang, kepada jemaat, kepada Tuhan dan kepada kerajaan. Not my own success. Bukan hanya sekedar kesuksesan pribadiku. As long as my church is okay, I don't care about other churches. Jadi selama gereja itu baik-baik, aku sudah nggak peduli dengan gereja yang lain. You know, God told me this very seriously many years ago. Nah, Tuhan mengatakan kepada saya tentang hal ini sangat serius, saudara, beberapa tahun yang lalu. When I was still pastoring. Pada waktu saya masih menggembalakan, And people from other churches came to my church. di mana gereja dari gereja lain, orang dari gereja lain datang ke gereja saya. At first I was very happy. Wah, saya sangat senang, saudara. Well, all these fish slowly swim inside my pond. Jadi maksudnya gini, saudara, mulai ada banyak ikan yang mulai masuk berenang di kolam saya ini. Bukan saya cari, mereka datang sendiri. Bukan saya cari loh, datang sendiri loh ini. Very happy. Hey, gitu, saudara, sangat senang gitu, But saudara. then God actually taught me. Nah, kemudian Tuhan ngomong pada saya tentang ini. Number one, don't be too happy when all these fish come to your Jadi church. Tuhan berkata jangan terlalu senang dengan ikan-ikan yang datang ke gerejamu ini. They come because they're happy with their own church. Mereka datang karena mereka nggak senang, nggak happy dengan gereja mereka yang lama. They have problem with the old church, old pastor. Mereka punya masalah dengan gereja yang lama dan pendeta yang lama. Whatever problem it is, it's still a problem. Jadi jika ada masalah, berarti masalah itu tetap ada, masih Right ada. or wrong is a problem. Benar atau salah itu jadi masalah. So they come to your church, Jadi pada saat mereka datang ke gereja saudara, they bring the same problem. mereka bawa masalah yang sama kan, saudara. One day they have problem with you. Suatu hari nanti mereka pun akan dapat masalah dengan saudara. So don't be too happy when all these old fish, big fish come to your church. Jadi jangan terlalu senang, jangan senang dulu, saudara, kalau ada ikan yang gede-gede itu datang masuk ke dalam kolam saudara. It's a big problem. Karena akan ada masalah besar. Because a real spiritual mature Christian, Karena orang Kristen yang sejati, yang benar-benar dewasa sejatinya, I say this very carefully, very softly. I don't hurt anyone. saya ngomong ini dengan pelan, dengan lembut supaya nggak menyakiti orang ya, saudara ya. Listen, a real mature Christian Jadi orang Kristen yang dewasa, yang benar-benar dewasa, will not abandon his church itu tidak akan meninggalkan gerejanya or his pastor. atau pendetanya. You just think about it. Nah, saudara coba pikirkan aja. The pastor is taking care of you 5 years, 10 years, 20 years. Saudara mungkin gembala saudara, pendeta saudara sudah merawat saudara 5 tahun, 10 tahun, bahkan He 20 tahun. baptizes you, he counsels you, he prays for you. Dia membaptis saudara, konselingi, doain saudara. Now after 20 years, there's some problems. Nah, setelah 20 tahun, oh ternyata ada masalah saudara. And then you abandon him. Kemudian saudara tinggalkan dia, pendeta saudara. But he helped you 20 years of your life. Tetapi dia itu sudah ada dalam hidup saudara itu 20 tahun loh. That's not good. Dan itu nggak baik loh saudara. You cannot abandon someone that's helped you so long. Saudara, bayangkan kita nggak bisa meninggalkan seseorang hanya karena satu masalah, padahal dia sudah ada untuk kita dalam waktu yang lama banget. I think God is not happy. Saya rasa Tuhan pun nggak akan senang. Right. saudara. If you see your pastor having problems, Jika saudara melihat Tuhan melihat saudara menghadapi masalah, you must love him more. saudara melihat pendeta saudara bermasalah, saudara harus lebih mengasihinya. Pray for him more. Saudara harus doakan lebih lagi. Because he's called by God. Karena dia sudah dipanggil oleh Tuhan. He has some problems, maybe health problem, whatever, but you don't abandon him. Saudara mungkin dia sedang mengalami masalah, mungkin sedang mengalami
mengalami masalah kesehatan, tapi saudara jangan tinggalkan. Then God will bless you when you're faithful and loyal and supportive. Dan disitulah Tuhan akan memberkati saudara kalau saudara itu menjadi jemaat orang yang setia, loyal kepada. So when people abandon one church for another church, Jadi kalau ada orang yang tinggalkan satu gereja kepada gereja yang lain, pindah ke gereja lain, everyone is hurt. semua orang pasti terlukai. Number one, the old pastor is hurt. Yang pertama saudara, gembala saudara yang lama pasti terluka. The people who left the church is hurt inside. Bahkan orang yang meninggalkan gereja pun itu terluka di dalam dirinya. And one day the new pastor also be hurt. Nah, suatu hari nanti dia pindah di gereja yang baru, pendeta yang baru pun suatu hari pasti akan terluka. And finally, the kingdom of God is hurt. Dan sampai akhirnya saudara, kerajaan Tuhan terluka semuanya. Like in Singapore, Seperti di Singapura, there are 3 big churches. ada 3 gereja besar, Alright, City Harvest Kong Hee, Kongis di Harvest, Joseph Prince, New Creation, ya Joseph Prince itu New Creation, and Lawrence Kong Faith Community Church. ada Faith Community Church. 3 big churches, Ya, 10,000, 20,000 members. 3 gereja ini jemaatnya itu ada 5.000, The whole 20.000 world saying, oh, Singapore, dahsyat, ada urapan, ada kebangkitan rohani. Jadi seluruh orang di dunia berkata, waduh Singapura itu dahsyat, ada urapannya luar If biasa. you go to Singapore, learn. Oh, Oh, aku mau ke worship. Singapura belajar di sana. The song that you sang last one is Singapore from Singapore. Saudara, lagu yang tadi kita nyanyikan terakhir tadi itu lagu dari Singapura, saudara. Come Holy Spirit, Ya, That's from Kong His Church. Kudus itu ya saudara ya. But there's no real revival in Singapore. Tetapi sesungguhnya nggak ada yang namanya kebangunan rohani yang sejati di Singapura. In the sense that there's no big number of non-Christian joining the churches. Maksudnya begini, nggak ada jumlah besar non-Kristen masuk ke gereja. These 3 big churches have grown, but they get members from other small churches. Jadi 3 gereja besar ini bertumbuh dalam jumlah karena mereka dapatkan jemaat dari gereja yang lain, saudara, pindah itu saudara. There are 200-300 small church pastors around Singapore. Di Singapura itu mungkin ada satu pendeta yang punya jemaat 200-300 orang. A few hundred pastors. Beberapa ratus pendeta Small churches. dengan gereja-gereja kecil, gereja yang 50 kecil, people, 100 50 people. orang, 100 orang. They all lost the leaders, members to the big churches. Mereka kehilangan pemimpinnya, juga jemaatnya pindah ke gereja gede, saudara. They're all hurt. Dan mereka semua terluka. They're all miserable. Mereka hidupnya Angry. marah, menyedihkan. So 3 churches grow, 300 lost. Jadi 3 gereja bertumbuh, 300 gereja yang lain hilang, saudara. Is it revival? No, it's not revival. Pertanyaannya apakah itu disebut kebangunan rohani? When the saudara? true revival happens, Tapi saat ada kebangunan rohani benar-benar terjadi, every church will grow. maka semua gereja akan bertumbuh. Hallelujah. Haleluya. So if one church grow in Solo, 100 church don't grow, that's not Holy Spirit. Jadi kalau ada satu gereja bertumbuh di Solo, tapi ada ratusan gereja yang lain nggak bertumbuh, itu bukan dari Roh Kudus, saudara. Think about this, let's enter your spirit. Pikirkan tentang hal ini, izinkan itu masuk dalam roh saudara. We must have a view about the kingdom of God. Jadi kita itu harus bisa memiliki pandangan kerajaan Tuhan. That's a spiritual father. Nah, itulah yang disebut sebagai Bapak rohani. He's able to serve other churches, not just his own. Jadi mampu untuk melayani gereja lain, bukan hanya untuk diri kita Let sendiri. me tell a real story. Saya mau kasih satu cerita nyata, You'll kisah be nyata. surprised to hear one of the true apostles that I know come from India. Saudara kan mungkin kaget dengan apa yang saya ceritakan tentang apa yang saya tahu tentang gereja rasul yang sesungguhnya itu datang dari India. India has the most poor people in the world. India itu kan negara yang paling miskin ya, banyak orang miskinnya di seluruh dunia itu paling India banyak. has more poor people than Indonesia. Jadi saya rasa India itu lebih banyak punya orang miskin daripada Indonesia. So out of India, Bangalore city, that's the true apostle. Tapi saudara dari India, dari Bangalore, kota Bangalore itu It's hard ada to say. satu orang ya yang punya hati yang begitu besar And he becomes so successful, dan dia menjadi orang yang sangat I sukses. think church might have maybe 50,000. Mungkin gerejanya ada 50.000 And he attract all the big people. dan di situ ada gerejanya buat orang gede-gede gitu saudara. Another anointed man from another city criticized him. Kemudian saudara ada satu gereja, satu jemaat pendeta dari kota lain Attack him.
menyerang orang ini, saudara. Oh, he cheat people's money. Oh, dia ini nyuri uangnya orang. So you know what this pastor did? Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh pendeta ini? He bought a brand new BMW car, Dia beli mobil BMW baru. drove to see this other pastor, Saudara, dikendarai ke kota di mana tadi pendeta yang lain yang nyerang orang talked to him, pray for him, berbicara dengan orang ini, doain orang ini, and gave him the brand new BMW car. dan ngasih mobil BMW yang baru ini kepada orang yang nyerang dia ini. After that, this pastor stopped attacking the other pastor. Setelah itu, saudara, yang pendeta ini ya pasti berhenti nyerang pendeta itu, saudara, ya kan? That's an apostle, Nah, itu rasul, saudara, big heart. karena punya hati yang besar. Okay, so there is a spiritual father. Ya, itulah yang disebut, saudara, Let's go to sebagai the fourth bapak one. rohani. Kita mau masuk ke poin yang keempat, saudara. The apostolic church is a prosperous church. Gereja kerasulan itu adalah gereja yang makmur. Ephesians 4:19 says, God will meet all our needs will be prosperous. Efesus 4 ayat 19, bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan kemuliaan-Nya. Let me just say it quickly. When there's love, when there's power in the church, Yes, you will not lack money. Saya mau katakan dengan cepat bahwa di mana ada kasih, ada kuasa, ada kasih di dalam gereja, maka tidak akan ada yang namanya kekurangan uang. Amin. There's enough money in the world. Akan ada uang yang cukup di dunia ini. Indonesia is not a poor country, it's very rich. Indonesia itu bukan negara yang miskin, tapi Indonesia negara yang kaya, sangat kaya. Although the money is in the hands of a few people, Meskipun uang itu ada di tangan beberapa orang saja. but those powerful leaders, businessmen, rich people, they're looking for good people. Tetapi orang yang powerful ini, bisnismen yang luar biasa, yang kaya raya ini, Alright. cari orang-orang yang baik, saudara, To give the money to. untuk dikasih uang. There's a saying in the English-speaking world, Ada sebuah perkataan dalam kata bahasa Inggris. good money always look for good people. Jadi uang yang baik itu selalu cari orang yang baik, Alright? ya. When the bank has a lot of money, Nah, saat bank itu punya uang yang banyak, that's a big problem. justru masalah besar, saudara. Alright? Because too much money, you got to pay interest on this money. Karena kalau kebanyakan uang kan berarti harus bayar bunganya. Bank is always looking for people to give the money to, lend the money to. Bank itu selalu cari orang-orang untuk dikasih pinjaman, saudara. When they see a good man, they'll give the money more. Take business. Jadi saat mereka bisa lihat orang itu baik, dikasih uang lebih banyak lagi untuk bisnis, saudara. But they start to find a good man, right? Nah, saudara, memang betul, saudara, kita harus cari, temukan uang orang yang baik. So when your heart is good, your reputation, and you do a good business, the bank you to take them. Jadi saudara itu punya reputasi yang baik, nama yang baik, maka bahkan bank pun akan cari saudara untuk kasih pinjaman. So when there's integrity in the church, Nah, di mana itu integritas di dalam gereja? when there is love and there's power, Di mana ada kuasa kasih dan ada kuasa, you will not lack money. maka saudara tidak akan kekurangan uang. Amin. Haleluya. Money will follow you. Karena keuangan itu akan mengikuti saudara. You have to look for money. Nah, saudara, kalau saudara cari uang, I think something is wrong. berarti ada sesuatu yang salah, saudara. When you're anointing, money will look for you. Tapi kalau ada urapan, saudara memiliki urapan, maka uang itu justru akan cari saudara. Amin. Another thing that I want to say Nah, ada hal lain lagi yang saya mau is katakan. that Christians are very clever to manage their poverty. Saudara, orang Kristen itu sangat pintar untuk memanage, mengatur kemiskinannya, saudara. When they're poor, they're very spiritual. Karena apa, saudara? Kalau pada saat miskin, wah, mereka tuh rohani banget, saudara. They pray more, they're more humble. Ya, kalau orang tidak punya duit itu, doanya lebih lagi, saudara, doa pasti. Every Sunday they come to church. Bahkan sampai setiap Senin datang ke gereja, saudara. Then when God blesses them, Nah, tapi satu aku berkati mereka. Christians don't know how to handle money or prosperity. Orang Kristen nggak bisa menghandle uang, saudara. Alright? They go crazy to forget God. Mereka akan jadi gila gitu, saudara. You know, Di semuanya. 25-30 years ago when I first came to Indonesia, Saudara tahu 25 sampai 30 tahun yang lalu pada saat saya pertama kali datang di the Indonesia. church was very, very different. Jadi gereja itu ada mengalami masa sukar. Not many big churches, prosperous churches. Jadi gak banyak ada gereja yang besar atau gereja yang makmur gitu, saudara. So the poor churches pray a lot, they love God. Jadi orang gereja-gereja yang miskin
waktu zaman itu saudara, waduh mereka doanya lebih banyak lagi saudara. Now God bless the church in Nah Indonesia. sekarang Tuhan memberkati gereja-gereja di Indonesia. And the Christians don't pray a lot nowadays. Nah sekarang zaman sekarang orang Kristen yang jarang doa saudara. In Jakarta, they fight a lot. Tapi kalau di Jakarta itu bahkan saudara lebih banyak bertengkarnya saudara. Pastors always want money. Para pendeta itu selalu yang dipingin duitnya aja saudara. You know, there are so many rich people come to church. How to handle these rich people? Jadi kalau ada orang gereja datang masuk ke gereja, mereka pikirnya gimana ya caranya ya menolak orang yang punya yang kaya ini ya. So don't know how to handle prosperity. They can handle poverty. Jadi mereka gereja itu nggak tahu bagaimana menghandle kekayaan. Mereka tahu menghandle kemiskinan, tahu caranya saudara. But a true apostolic church, the true apostle can handle the success of God. Nah, gereja apostolik yang sejati, mereka itu bisa menangani atau menghandle God kesuksesan. is gifted, is anointed to manage the church. Karena dia diurapi, diberikan karunia untuk bisa memanage gerejanya. Hallelujah. And number 5, Yang kelima, the apostolic church has a focus on the marketplace. gereja apostolik itu adalah gereja yang berfokus kepada marketplace. A leader with a big heart Pemimpin dengan hati yang besar and big vision dan visi yang besar, always attract the marketplace people. jadi itu selalu menarik orang-orang yang dari marketplace. The marketplace, all the conglomerate, all these powerful people, sometimes it seems like they're not interested in God. Orang-orang yang ada di dalam marketplace, orang-orang sukses itu sekilas kelihatannya mereka tuh nggak tertarik dengan Tuhan. But the truth is that they're all hungry for God. Tapi sesungguhnya saudara, mereka itu semua lapar akan Tuhan. But they don't know who they can trust. Tetapi pertanyaannya adalah mereka nggak tahu kepada siapa mereka bisa percaya. Because when you're powerful and rich, Karena saat saudara itu sudah punya kuasa dan kaya, everybody want to take advantage of it. semua orang pasti kepingin dapatkan keuntungan dari orang itu. Alright. Betul ya saudara? But when the true apostle comes, Nah pada waktu ada rasul yang sejati itu datang muncul, he has honesty, he has vision, dia punya kejujuran, dia punya visi, he will attract the marketplace people. dia akan menarik orang-orang marketplace itu. He attract the kings of the world. Dia akan bisa menarik raja-raja dari dunia. So the apostolic church has a focus on the marketplace. Jadi gereja kerasulan itu punya fokus kepada marketplace. They can attract the kings and the eagles from the world. Jadi mereka itu bisa menarik raja, pemimpin dari dunia. So the church must serve two people, the beggar and the king as well. Jadi gereja harus bisa melayani dua tipe orang, pengemis dan orang kaya. Equally, alright? Harus bisa melayaninya dengan sama. That is the truly apostolic church. Maka disitulah disebut sebagai gereja kerasulan yang sejati. Yang keenam, Unity. ada kesatuan. Ephesians 4:3-6. Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Alright? To have unity, we need to have a big heart. Jadi untuk memiliki kesatuan kita perlu memiliki hati yang besar. We need to be a peacemaker. Kita harus menjadi pembuat damai. Understand both sides of the people that are fighting. Kita harus bisa menjadi orang yang memahami dua sisi dari dua orang yang sedang bertengkar, gitu saudara. We need to respect other people's opinion that's different from ours. Kita harus bisa menjadi orang yang menghargai pendapat orang lain yang mungkin beda dengan kita. Now it's a fact, true around the world, right? That Christian leaders are the hardest to change. Nah, saudara, menjadi kenyataan, saudara, sebuah kenyataan bahwa pemimpin Kristen itu adalah menjadi orang yang paling susah. The church has a 2,000-year history. Gereja memiliki sejarah 2000 tahun. So the church is very traditional. Jadi gereja itu sangat tradisional, saudara. So people who have different ideas, we can accept, we can change. Jadi kalau orang dengan ide baru, kita nggak bisa menerima, nggak bisa berubah. So the church more and more finds itself unable to relate to the world. Jadi akhirnya gereja lebih lagi mereka menyadari nggak bisa menyatu dengan dunia, saudara. Maksudnya nggak bisa mengikuti dunia. For example, the church doesn't know how to handle the gays, Artinya the homosexual. Oh oke, the gay, sorry. Jadi sebagai contoh, gereja nggak bisa menghandle caranya bagaimana menghandle orang gay, orang Most homoseksual. churches will criticize homosexuality. Karena kebanyakan gereja itu mengkritik
orang yang homo. So that's why gay people hate the church, hate the Christians. Oleh karena itu orang-orang yang homoseksual itu mereka benci gereja, benci orang Kristen. Because they're different from us. Karena mereka ini beda dari We kita. reject them Kita nolak mereka. and we judge them. Kita benar-benar nolak mereka, menghakimi mereka. That's why they hate us. Oleh karena itu mengapa mereka benci kita? That's why very few gay people want to come to church. Jadi oleh karena itu mengapa cuma sedikit orang gay itu masuk ke gereja, mau ke gereja? I'm not saying that we should support the gay and make them leaders. No. Ya. Ini saya nggak bermaksud untuk mensupport orang gay, kemudian mereka menjadi pemimpin, itu nggak seperti itu, saudara ya. But I know some gays in my life. Kenal ada beberapa orang gay dalam hidup saya. In February, I baptized a gay Christian, great gay man in China. Di bulan Februari lalu, saya membaptis seorang gay di China, saudara. I don't know whether he stopped his gay practice, Saya nggak tahu apakah dia kemudian berhenti dari homonya itu, but he's a very smart man, very smart. tapi dia orangnya sangat pintar. He's a TV host, Dia ini host TV gitu, saudara, KMC gitu, saudara ya. and he came to my meeting, my seminar. Dia datang ke So seminar touched by saya. God, Dia terjamah oleh Tuhan he want to get baptized. dan dia mau dibaptis. For a gay man to want to join the church and get baptized is not a simple thing. Karena untuk jadi orang gay homo mau ke gereja mau dibaptis itu bukan perkara yang He knows all simpel. these Christians judge him. Saudara, mereka kan bisa melihat apa penghakiman dari orang-orang Kristen lain. And at first I have a lot of questions in my mind. Dan bahkan sebetulnya ada banyak pertanyaan dalam pikiran saya. He's gay. Dia gitu. Is he really changed? Waduh, apakah benar dia mau berubah? He really want to change his gay behavior. Apakah dia benar-benar mau berubah dari perilaku gaynya? But then the Holy Spirit told me, Tapi kemudian Roh Kudus ngomong pada saya seperti itu. don't judge him. Jangan hakimi dia, He's been touched by God. karena dia sudah dijamah oleh Tuhan. And you just accept it. Terima aja. Your love and acceptance will change him fast. Karena kasihmu, penerimaanmu akan mengubah dia. So I baptized him. Jadi akhirnya saya baptis dia. Now, if I don't baptize him, Nah, kalau saya nggak mau baptis dia, if I told him, go back and think for 3 years, change your life, kalau saya ngomong pulang, kamu pikirkan 3 tahun dan ubah hidupmu dulu. get a good woman and get married first. Cari perempuan dulu dan menikah dulu. He's not married, he's 40-something years old now. Saudara, dia belum menikah sampai 40 tahun sekian, saudara. Gays will not get married to a woman. Ya, orang gay pasti nggak akan menikah dengan wanita kan. And then I will lose him. Kalau saya ngomong seperti itu, He will so saya akan broken. kehilangan dia. He go further from God. Dia akan justru semakin jauh dari Tuhan. So I baptized him. Jadi saya membaptis dia. And today he goes to church every Sunday. Dan hari ini dia pergi ke gereja setiap minggu, saudara. So there's unity in the church. Nah, di situ ada kesatuan. Accepting people different from. Saudara, kita bisa menerima orang yang berbeda dari kita. And, number 7, vision. Visi. The apostolic church must have vision. Gereja apostolik itu harus punya visi. There are three idea about vision. Ada 3 ide tentang visi, saudara. But vision means hindsight. You must understand the past. Nah, visi yang pertama itu saudara harus bisa melihat sesuatu yang ada di masa lalu. Proverbs 29:18. Ya, Amsal 29 ayat yang Without vision, the ke-18. people will die or perish. Yes, tanpa visi itu maka umatnya akan binasa. So vision has to do with the past. Jadi visi harus berhubungan dengan masa lalu. Must understand why people are like that. Kita harus bisa memahami kenapa orang bisa jadi seperti Understand the history. What make the city and the people like that? Kita harus bisa memahami sejarah kenapa orang atau kota itu seperti ini. Okay, second thing about vision is insight. Nah, kemudian saudara, hal yang kedua mengenai visi adalah insight atau Understand pemahaman where dari people are right now. kita memahami di mana orang-orang itu sekarang ini. As I said earlier, Christians always have the answer, right? Saudara, saya On lihat this thing we have the answer. ya dalam segala hal orang di situ selalu dapat jawaban, punya jawaban. Sometimes before people ask a question, we give them the answer. Bahkan kadang-kadang saudara, sebelum orang tanya aja kita sudah kasih jawaban, saudara. Don't tell me your problem. Gak usah cerita masalahmu. I have the answer for you. Aku punya jawaban untuk kamu. You need Jesus. Kamu butuh Yesus. You need to repent. Kamu perlu untuk bertobat. Repent, all your problem will be solved. Bertobatlah maka masalahmu akan selesai. That's not good. Itu nggak baik, saudara. Before you know people's problem, you give them the answer. People will reject you. People will be sad. Saudara, sebelum
apa saudara kasih jawaban, orang itu justru akan nolak saudara dan malah dia sedih loh saudara. A pastor with vision will understand the problem, have insight over people's problem now. Orang yang memiliki kerasulan itu akan bisa memahami orang-orang dengan masalah mereka. And finally, foresight. Dan yang ketiga foresight atau pandangan ke depan. So, hindsight, insight, and foresight. Jadi pandangan ke belakang, pandangan di dalam di hari itu, kemudian pandangan ke depan. And this is a very powerful thing. Dan ini yang paling penting, yang luar biasa. Now we're going to rush. I have 5 minutes maybe. I have a few more points. I'm going to tell this story. Ya, masih tinggal 5 menit ya. Saya mau kasih cerita ini. I was in Hunan province in China. Saya ada di provinsi Hunan, China. In January. Di bulan Januari. I met a businessman. Saya berjumpa dengan bisnismen di sana. And he's a big problem. Dan dia punya masalah yang gede. His company, his stock was going down. Jadi perusahaannya, sahamnya itu turun, jatuh gitu saudara. He's still very powerful. He's a billionaire. Dia masih berkuasa, dia bilioner saudara. But every day he's bleeding millions and millions of dollars. Tetapi setiap hari dia mulai merugi jutaan dolar saudara. No, I serve a lot of businessmen, so I understand the stock market. Nah, saudara, saya melayani banyak bisnismen, jadi saya paham mengenai pasar saham. In China and the world, many countries in the world, the stock market is all shaken. It's all going down. Jadi di China ataupun di seluruh dunia, pasar saham itu semuanya hampir semuanya itu turun, saudara. And this comes from the Cold War between America and China. Nah, sebetulnya ini adalah berasal dari perang dingin antara Amerika dan China. Alright, it affects the whole world. Dan itu yang memberi dampak untuk seluruh dunia. So the problem is that stock going down, business down, economy down because of this problem in the past. Nah, kemudian jadi masalah ini berarti bisnis ekonomi yang turun, keuangan turun, semuanya itu karena ada masalah di masa lalu. So while we were having dinner, Jadi pada waktu kita sedang ada this brother was masalah, looking at his phone. Bapak ini lihat makan sambil lihat handphonenya gitu saudara. Because checking stock market. Karena dia ngecek ini pasar sahamnya saudara. He spent 2 hours with me during dinner. He's lost maybe 10-20 million US dollars. Jadi pada waktu dia menghabiskan waktu 2 jam ngobrol gini saudara makan itu dia kehilangan 10 juta dolar. Then the Holy Spirit came upon me. Dan Roh Kudus masuk dalam diri saya. Don't worry, Brother James. Saya berkata jangan khawatir Brother James. God will bless you. God will bless China. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memberkati China. Within a few days, stock market will go up. Dan di beberapa hari nanti pasar saham akan naik. The whole world is predicting that the stock market, the economy of China will collapse. Nah, pada waktu itu seluruh dunia sudah meramalkan bahwa keuangan itu akan kolaps, saudara. But I was saying that the market will go up again Tapi this year. saya berkata, pasar saham akan mulai naik lagi di tahun ini. And then I left. Kemudian saya pergi, And a few days later, Dan kemudian the stock market went up. beberapa hari kemudian, saudara, pasar sahamnya naik, saudara. He got back a lot of money. Dia dapat banyak uang, saudara. And next month, I'm going to see him again. Nah, bulan berikutnya, bulan besok, saudara, saya akan kembali ke sana mau berjumpa dengan dia. Because I have insight and foresight into his problem. Karena saya mendapatkan insight dan foresight itu pandangan ke depan mengenai masalah yang dia And I understand alami. his problem from the past. Nah, dan saya bisa paham masalahnya itu berasal dari masa lalu. He will not want to see me if his problem is not solved. Dia mungkin nggak akan mau ketemu saya lagi kalau masalahnya nggak bisa terpecahkan. Okay, 7 point. I have no more time. 7 poin saya sudah nggak ada waktu lagi I can habis. continue next session, right? Ya, saya akan continue lanjutkan di sesi berikutnya. And then we move very fast. Ya. Let's stand